dudukan dulu pada konteksnya. Ibrani pasal 13 ini adalah nasihat-nasihat terakhir dari hampir semua nasihat yang ditulis oleh penulis Ibrani. Ya. Penulis Ibrani barangkali adalah kita nggak tahu siapa yang jelas. Pasti dia adalah seorang yang mahir sekali perjanjian lama. Jadi dia memberitahukan pada kita kalau ada tema yang paling cocok buat kitab Ibrani itu adalah lebih baik. Ya, maksudnya tema it's better. Jadi dia bilang gini, kita punya covenant better than yang dulu. Kita punya apa lagi? Kita punya warisan better. Kita punya darah yang berbicara buat kita better. Jadi tema dari kitab Ibrani seluruhnya itu adalah bahwa di perjanjian baru setelah Yesus itu better than before gitu. Jadi kemudian dia beritahu bahwa semua yang better ini yang kita miliki itu harusnya bisa teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya gini, bahwa sekalipun kita better dalam semua hal, tapi kalau nggak kelihatan dalam kehidupan kita, itu namanya percuma. Itu namanya sia-sia. Makanya dia kemudian memberi nasihat. Di pasal 13 itu seluruhnya berisi nasihat-nasihat untuk bisa memanifestasikan yang better dalam kehidupan kita. Nah, tapi yang saya mau konsentrasi adalah bagian kecil saja dari nasihatnya yang better ini. Kita akan baca di dalam ayatnya yang mungkin kita baca ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Jadi Ibrani 13 ayat 14 sampai ayatnya ke-16. Ya. Ini luar biasa sekali ayat-ayat ini. Sebab ayat-ayat ini bercerita tentang begini. Yesus itu supaya kita mendapat yang terbaik, Yesus itu mesti disalibkan di luar kota. Jadi giring keluar, disalibkan di situ. Sebab kemudian mereka bilang gini, mungkin Yesus tidak punya bagian di dalam kota, tapi bagian itu lebih bagus buat kita katanya. Karena kita mencari kota yang lebih baik. Itu idenya sama dengan yang dikatakan dengan Abraham. Abraham sudah sampai di Kanaan. Abraham nggak tahu dia sudah sampai di Kanaan kan? Dia keluar lagi dari situ. Karena kita bilang begini, dia mencari kota yang lebih baik daripada sekedar negeri Kanaan itu. Nah kita mau baca ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Begini firman Tuhan. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sudah paham ya ayat tersebut? Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, jadi ada dua hal yang kita perlu bangun dalam kehidupan kita. Hal yang pertama adalah apa yang saya sebut dengan membangun kehidupan pribadi yang kuat. Nah itu dia. Apa itu yang harus kita buat? Nah ini, mempersembahkan korban syukur. Nah itu penting. Ya, tentu di tengah-tengah pandemi ini kita seperti roller coaster kan. Senang puji tiba-tiba lockdown lagi. Terus bahasanya kita bisa berubah tuh. Dari puji Tuhan gini lagi gitu kan. Jadi bisa kemarin. Jadi di sini Alkitab mau beritahu buat kita, ya marilah kita oleh Dia senantiasa. Nah, bilang dulu senantiasa. Apa artinya senantiasa? Selalu, always, tidak pernah, never. Itu senantiasa artinya. Artinya Dia mau bahwa kita membangun sebuah gaya hidup yang bersyukur. Nah, ini ada dua kata yang dia pakai. Yang pertama, senantiasa membangun gaya hidup yang bersyukur. Apa artinya gaya hidup yang bersyukur? Itu bukan cuma dikit-dikit syukur, bukan. Membangun gaya hidup yang bersyukur itu adalah membangun gaya hidup yang setuju dengan apa saja yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Arti mengucap syukur itu adalah kita setuju dengan apa saja yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Apa aja? Boleh senang pengalaman bukit yang tinggi atau pengalaman lembah yang dalam, kita mesti bersyukur. Jadi kita tidak punya alasan untuk kemudian
apa itu? Lelah hati, kemudian apa? Jangan. Karena Alkitab bilang buat kita ini, kalau kita senantiasa bersyukur, kita sebenarnya ini, saya pakai bahasa ini, kita memberi hak buat Tuhan mengerjakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Sebab begitu kita mengeluh, kita berkata begini, Tuhan, kau tidak punya hak atur kehidupan saya. Itu artinya sebenarnya. Jadi tidak bersyukur itu seperti berkata begini, Tuhan, kamu tidak punya hak untuk membuat saya berjalan di jalan yang saya jalani sekarang. Jadi kita kemudian berupaya untuk berkata gini, I am independent from God. Ya, kita berkata demikian. Tapi harusnya nggak begitu. Di sini bilang ini, kalau kita mempersembahkan korban syukur yang kita bangun senantiasa ini, itu adalah gaya hidup terlebih dahulu. Jadi gaya hidup itu dimulai dari dalam kan, sikap, pola pikir. Kita mesti setuju dengan Tuhan. Oke gini, ini kayaknya nggak mirip dengan yang saya inginkan, tapi saya mau setuju dengan Tuhan. Kayaknya pandemi nggak sesuai dengan yang saya rencanakan, tapi saya mau setuju dengan Tuhan. Kayaknya situasi yang sedang saya hadapi sekarang tidak sesuai dengan yang saya mau, tapi saya mau setuju dengan Tuhan. Nah, itu nggak terjadi begitu aja, itu perlu dilatih loh itu. Itu nggak kemudian kita bangun besok pagi terus kemudian sesuatu yang gak enak terus kita berkata, ya gue setuju aja. Enggak. Itu ada latihan-latihan penyesuaian yang kekuatannya sudah ada di dalam kita. Kitanya aja yang mesti praktek tuh. Sudah ada firman, sudah ada Roh Kudus, sudah ada anugerah Tuhan tersedia buat kita yang harusnya memampukan kita untuk bisa memiliki gaya hidup yang kayak begini. Jadi bisa, harusnya bisa. Ya berat, tapi bisa. Susah, tapi bisa. Oh, nggak enak, tapi bisa. Ya, kalau kita terus mengerjakannya, itu akan merubah sikap kita, merubah paradigma kita untuk bisa terus, ini dia ini, senantiasa mempersembahkan korban syukur. Saya memperhatikan baik-baik bahwa kata senantiasa mempersembahkan korban syukur. Kalau cuma mempersembahkan syukur gampang, tapi kalau ada kata korban syukur, sudah tahu kalau korban kan? Berkorban itu sesuatu yang sampai kita rasa sakit, sampai kita rasa nggak nyaman, tapi itulah kita tetap mempersembahkan korban syukur untuk dia. Nah ini dia. Nah, tapi bukan cuman mentalitasnya, tapi gaya hidupnya. Tapi yang berikut ini kata yang saya mau katakan buat kita, yang perlu dilatih itu adalah outputnya. Apa outputnya? Ucapan bibir. Nah ini yang perlu dilatih. Ucapan bibir. Kita hidup di generasi yang tidak menghargai ucapan bibirnya. Mereka mengatakan apa aja. Setiap 2 kalimat ada kata kotor yang keluar. Orang tidak menghargai ucapannya sendiri. Orang tidak memberi makan diri mereka dengan hal yang baik, sehingga output mereka adalah perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang sinis. Dan sebenarnya begini, ini prinsipnya. Apa yang kita katakan itu bukan cuma melukai orang lain loh, itu menghancurkan diri kita sendiri. Ya, sebab kan Alkitab bilang, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan akibatnya. Manusia dikenyangkan oleh perkataan mulutnya. Jadi dengan kata lain, kita mesti latih tuh perkataan-perkataan kita untuk tidak ngomong sembarang. Ada orang dikit-dikit ngomong sembarang, ada orang dikit-dikit ngomongnya seenaknya. Ada orang tiap menjawab selalu menjawab dengan kata-kata yang negatif. Ada orang yang menjawab sesuatu selalu seperti dia entah mau bikin lucu atau bikin apa. Jadi kemudian jadi perkataan yang sia-sia. Nah itu yang kita perlu jaga. Nah kita bilang buat kita senantiasa mempersembahkan syukur kepada Allah. Ini dia bilang ini, yaitu ucapan bibir. Jadi ini bibir, ucapan mulut itu jelas. Sebab begini, tidak tahu kalau saudara mengerti prinsip ini ya. Your words is the things that binds your life. Jadi kita punya perkataan yang ikat kehidupan kita. Jadi kalau saya punya bahasa ini, our words seal our lives. Yang kita katakan itu bakal terjadi. Ada orang berkata, enggak, saya cuman ngomong aja, hati saya lain. Enggak. Your words sealed your life. Dia yang kasih materai dalam kehidupanmu. Jadi ada orang yang kemudian kalau dia tidak rubah pola hidupnya, dia tidak rubah perkataannya, dia akan tetap berjalan di jalan yang keliru, di jalan yang salah. Jadi ya, itu dia.
Ucapan syukur itu ada dua sisi. Yang pertama mentalitasnya, setuju dengan Tuhan. Yang kedua ucapan bibirnya. Ucapan bibirnya harus positif, mengakui keilahian Tuhan, kekuasaan Tuhan dalam keadaan kita. Nah itu jelas. Nah sekarang yang berikut, ayatnya ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Nah ini berarti membangun kehidupan kita yang horizontal. Yang vertikal sudah oke. Kita punya sikap yang baik, bersyukur, ucapan bibir benar. Tapi yang berikut ini adalah isu horizontal. Membangun hubungan horizontal ini penting sekali. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Nah ini dia ini. Jadi bukan cuma berbuat baik, tapi apa? Memberi bantuan. Saya kira di Garam ya, kita di Garam saya kira kita sudah praktekkan ini dari awal. Ini memang merupakan DNA-nya kita. Nyawanya kita adalah kita suka berkorban, kita suka memberi, kita suka memberi bantuan. Itu adalah hal yang kayaknya ada di DNA-nya kita. So kita kerjakan hal itu dengan cara yang ekstravaganza menurut saya, luar biasa kita mengerjakannya. Tapi ini kata yang penting. Gaya hidup seperti ini, menurut ayat ini dibilang begini. Sebab korban-korban yang demikian. Korban apa ini? Yang tadi korban ucapan bibir mulut kita. Dan korban yang menolong dan membantu orang lain. Dibilang begini. Demikianlah korban-korban ini menjadi sesuatu yang berkenan kepada Allah. Jadi saya kira apa yang coba Paulus beritahukan buat kita. Dia bilang begini. Outlet dari kehidupan yang lebih baik, gaya hidup yang lebih baik, korban yang lebih baik, covenant yang lebih baik, semua yang lebih baik yang Tuhan kerjakan buat kita, outletnya itu kelihatan di situ. Pertama kelihatan di sikap kita yang bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua kelihatan di perkataan bibir kita yang menyatakan keilahian Tuhan. Tapi yang ketiga adalah dengan jalan menolong dan membantu orang-orang yang dalam kesulitan, membantu orang lain. Alkitab bilang korban yang demikian berkenan kepada Allah. Kata berkenan tentu ada beberapa kata di Alkitab. Salah satunya adalah kata apa? Grace by God. Gitu ya. Dia berkenan kepada kita. Bukan cuma sekedar dia terima, tapi dia menyatakan anugerahnya buat kita. Jadi it's a simple message. Mari kita gunakan outletnya dengan baik. Hidup kita ini seperti outlet di mana Tuhan mau pakai untuk menyatakan dirinya, kehidupannya, dan karyanya lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau bersyukur, berterima kasih bahwa Engkau telah mengerjakan semua yang baik buat kami. Terima kasih untuk hal-hal yang lebih baik yang Kau siapkan buat kami. Bahkan Engkau telah menyiapkan yang terbaik buat kami. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa memang kami di dunia ini kadang-kadang bertemu dengan penderitaan, kesusahan, kesulitan. Tapi kami punya Tuhan yang menyiapkan sesuatu buat kami di luar dari sistem ini. Kami mempercayai bahwa Engkau menyiapkan kepada kami perkara-perkara yang ajaib. Bantu kami Tuhan untuk memiliki mentalitas yang Kau inginkan. Bantu kami untuk memiliki ucapan bibir yang berkenan kepadamu. Tapi biar kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membantu dan menolong orang-orang lain yang memerlukan. Biar kami melakukannya di dalam Engkau, untuk Engkau. Bukan supaya kami mendapatkan sesuatu, tetapi karena Engkau berdiam dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk menjadi pelaksana kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih buat fellowship pada sore hari ini. Kami mau berterima kasih buat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God bless you. Hallelujah. Amen.